Kalian sedang apa sih? Sophia menelan ludah sendiri melihat Kasaga menempel pada kakak ipar sepanjang menuruni tangga. Bahkan dia sampai menggeser kursi yang dipakai Dania untuk mendekat ke arahnya. Sophia melihat wajah ibu yang terlihat sangat jengah. Jangan bilang Kasaga sedang pamer kemesraan. Amira sendiri tidak terlalu terusik. Bagaimanapun rasa sayangnya pada Saga, memang hanya sebatas rasa sayang adik kepada kakaknya. Ibu yang sedang meracuninya dengan banyak hal, sepertinya sedang menguap karena pembicaraannya dengan Jen dan Sophie semalam. Dia malah terlihat melirik pintu keluar beberapa kali, menunggu seseorang muncul dari sana. Saga, Amira akan memasukkan pengajuan pekerjaan secara resmi ke perusahaan, tidak apa-apa kan? Lakukan saja kalau dia mau, menyuapi Dania dengan sendok miliknya, tanpa melihat Amira ataupun ibu. Ya Tuhan, Kak Saga, kenapa jadi kekanak-kanakan begini sih? Hasib akan kalah jauh darimu. Sampai sarapan selesai, kedua anak manusia di depan Sophie seperti pemilik bumi. Tidak peduli dengan penghuni yang lainnya, hanya pamer kemesraan. Tapi kenapa hanya aku saja sih yang sadar kalau mereka sedang pamer kemesraan? Di penghujung malam yang sepi, dingin, yang sedikit menggigit tubuh, di saat orang-orang sudah mulai terlelap dalam hangatnya mimpi di ujung selimut, hanya para pekerja sip malam yang masih berjibaku dengan waktu untuk mengejar mimpi dan rezeki. Semua orang bekerja keras dengan caranya masing-masing dalam hidup ini. Dan di sebuah gedung, walaupun sepi dan senyap, namun gedung terlihat terang. Lampu-lampu menyala di setiap sudut. Beberapa gambar besar dan juga nama gedung terlihat menonjol di sorot lampu. Sebuah galeri dengan logo perusahaan Antarna Group di ujung atasnya. Saat malam hanya sepi yang ada. Dua penjaga malam sudah selesai melakukan pengecekan malam. Sekarang mereka sedang mengobrol sambil menyeduh kopi. Sesekali melirik monitor CCTV di depan mereka. Melihat semuanya aman, belum pernah terjadi kasus apapun di galeri, baik pencurian atau hal yang mencurigakan. Membuat kedua pengawal itu terlihat santai menjalankan pekerjaannya. Di sebuah ruangan yang masih menjadi bagian dari gedung galeri, sebuah ruang nyaman di mana kamar tidur serta ruangan melukis tersedia. Disitulah Helen tinggal. Dia pindah dari rumah kedua orang tuanya dan memilih berada di galeri selama seharian penuh. Sejak peristiwa itu, jarak jangkau peredarannya hanyalah lingkungan galeri. Dia memutuskan menghilang dari dunia pergaulan atasnya. Tempat yang bisa saja secara tidak sengaja dia menemui Noah ataupun Saga. Dua buah koper besar sudah terisi dengan semua barang-barangnya. Gadis itu duduk di atas tempat tidur, memandang lemari pakaian yang sudah kosong dengan tatapan nanar. Apa aku benar-benar harus pergi, meninggalkan semua ini? Dia menjatuhkan tubuh semampainya ke atas tempat tidur. Rambut hitam lurusnya jatuh di antara spray putih. Helena, sang gadis pelukis itu, menaikkan tangannya ke udara, menuliskan sebuah nama dengan jari-jarinya. Saga, aku harus menyerah sekarang. Noah, bahkan denganmu pun aku sudah tidak ada harapan, walaupun sekedar merajut persahabatan. Tiba-tiba, setelah dua nama itu, wajah dingin dan senyum tipisnya yang menyebalkan muncul, karena dialah Helen harus kehilangan harga diri sekaligus sandaran dalam hidupnya. Dia dengan tidak tahu malunya menerima selembar cek yang disodorkan sekretaris Han di hadapan Noah yang ternyata sudah melihat semuanya. Laki-laki sekeras yang membuatnya kehilangan muka di depan Noah. Padahal jika dia tidak berhasil mendapatkan Saga, Helen sudah berencana akan membuka hatinya untuk Noah, mengemis cinta laki-laki yang sudah sekian lama mencintainya itu. Tapi dia bahkan akan menikah sekarang, bahkan sama sekali tidak memberitahuku. Rasa sesak di dadanya membuncah, namun anehnya tidak ada air mata yang menetes di pelupuk matanya. Saga sudah menjadi masa lalu yang tidak mungkin dia raih lagi. Noah, masih gak ada kesempatan?
Dia menatap kedua koper besarnya lagi, mengedarkan pandangan ke dalam kamarnya. Sampai kapan Antarna Group akan menjadi sponsor galerinya? Dia bahkan tidak punya keberanian untuk sekedar bertanya pada perusahaan. Untuk itulah dia memilih untuk pergi. Tapi sebelumnya dia masih ingin melakukan sesuatu. Merajut benang kusut kembali. Walaupun hanya kecil kemungkinannya, tapi dia harus mencoba. Karena Helen tahu, Noah berbeda dengan Saga. Mungkin air matanya masih bisa mengetuk pintu hati laki-laki itu. Selembar cek di atas meja terlihat jelas nominalnya di matanya. Hanya itu yang kudapatkan dari Saga. Keraguan Helen turun dari mobilnya. Semua yang melintas di pikirannya semalam berkelebat lagi. Bahkan dia masih berdiri di depan pintu, walaupun sudah turun dari mobil beberapa menit yang lalu. Menatap pintu kafe yang ada di kejauhan. Menyiapkan hati sudah dia lakukan dari galeri dan sepanjang perjalanan tadi. Tapi kenapa setelah sampai di tempat ini keraguan menyusup hatinya? Hembusan angin lembut mempelai rambutnya, semakin membuatnya getir. Ada dua kemungkinan yang terjadi. Dimaafkan, atau dia hanya akan semakin malu. Dan bahkan kelak di masa depan, tidak akan mungkin punya keberanian lagi menampakkan wajahnya. Terdengar dia menghembuskan napas dalam, mengatur emosinya, berbicara dengan isi kepalanya sendiri untuk maju. Ayolah Helen, ini kesempatan terakhirmu. Noah bukanlah Saga. Bayangan dua koper, tiket dan paspor yang sudah ia siapkan semalam. Kalaupun hari ini semuanya gagal, dia tahu harus melakukan apa. Menyerah karena kekalahan menyedihkan. Gadis cantik itu meraih kacamata dari dalam tasnya, mengibaskan rambut dan dengan penuh tekad melangkah. Jika di hadapan Saga saja dia bisa tidak tahu malu, kenapa dia harus bimbang ketika bertemu Noah? Toh, dia sendiri yang paling tahu bagaimana karakter Noah. Dia lelaki baik yang hangat hatinya, jauh berbeda dengan Saga. Helen, kau sudah lupa ternyata bagaimana caranya Saga mencintaimu. Dia pun punya tatapan hangat sebelum kau kabur darinya. Namun sepertinya Helen lupa apa kesalahannya, hingga ia hanya bisa menyalahkan Saga yang berubah padanya. Dengan diantar seorang pelayan, Helen menuju sebuah meja. Di sana Noah sudah duduk dengan segelas kopi di depannya, sedang menatap tidak tahu kemana. Yang pasti laki-laki itu tidak menyadari kedatangannya. Noah, Helen mendekat ke meja. Kau sudah datang? Duduklah. Benar kan? Dia bersikap biasa. Kenapa aku takut sekali tadi? Dia kan bukan Saga. Terlebih lagi tidak ada makhluk menakutkan di belakangnya, seperti si gilahan. Maaf, aku datang terlambat. Tidak, aku yang sengaja datang lebih dulu untuk menyiapkan hatiku. Tersenyum. Mau minum sesuatu? Benar, dia memang Noah. Seorang pelayan membawakan segelas es kopi, lalu pergi di antara keheningan dua pelanggannya. Noah belum bicara, sementara Helen berharap kalau laki-laki di depannya yang akan memulai pembicaraan duluan. Tapi sepertinya harapan gadis itu sia-sia, sampai dia menghabiskan setengah gelas kopinya karena canggung. Noah bahkan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Noah, akhirnya Helen lah yang harus memulai. Gadis itu meraih tangan Noah yang ada di atas meja. Terlihat Noah tidak suka dan terkejut saat melihat tangan Helen meraih tangannya. Tapi dia diam, menunggu Helen mau mengatakan apa. Maafkan aku. Perlahan Noah melepaskan tangannya, menariknya ke bawah. Air muka kecewa terlihat jelas di wajah Helen. Tapi gadis itu menyadari, dia bahkan tidak bisa protes. Suasana canggung benar-benar tercipta, apalagi saat Noah hanya memalingkan wajah. Maafkan aku. Lirih, Helen kembali bersuara. Kalau dulu, mendengar suara Helen yang bergetar, Noah akan langsung memeluk dan meraih tangan gadis itu dan mengatakan, semua akan baik-baik saja. Tapi sekarang, sepertinya semua sudah sangat terlambat. Tidak tersisa simpati di mata Noah. Pandangan lembutnya hanya sekedar simpati sesama manusia. Noah, tidak bisakah kita mulai semua dari awal? Entah kenapa Noah merasa tidak senang mendengar kalimat Helen. Berita pernikahannya pasti sudah menyebar, dan gadis di depannya ini pasti sudah tahu. Tapi, kenapa bisa dia mengatakan hal semacam itu dari bibirnya?
Apa dia berharap kalau dirinya akan seperti dulu? Tertawa bahagia menyambutnya, walaupun tahu hatinya sudah dia berikan pada Saga. Helen, aku mau menikah. Noah, ujung kristal bening di mata Helen pecah. Aku mencintai Tamara, melebihi perasaanku kepadamu dulu. Helen menggigit bibirnya 2 kali dia mendapat serangan telak ini. Saat Saga membela Dania, dan sekarang, walaupun diucapkan dengan lembut, tapi sakitnya jauh lebih mengiris hatinya. Kali ini air mata kekalahan yang tumpah tanpa dia rencanakan. Selamat ya, mencoba bersandiwara sambil menyeka air matanya. Semoga kau bahagia. Apa aku boleh datang ke pernikahanmu? Noah meraih gelas kopinya, belum menjawab. Apa Saga dan istrinya akan datang? Noah masih diam. Sudahlah, aku tahu. Kau akan memilih Saga daripada aku. Helen meraih kacamata di atas meja, memakainya, menutupi tetesan sembab air matanya. Noah bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan ketika Helen mendorong kursinya dan mengambil tasnya di atas meja. Hubungan kita sepertinya tidak pernah akan bisa kembali ya. Helen, saat gadis itu sudah mau beranjak pergi, Noah bersuara. Hiduplah dengan baik, bertemulah dengan laki-laki sebaik Saga, dan jangan pernah melakukan kesalahan yang sama untuk yang kedua kalinya. Jangan mengkhianati dan melepaskannya lagi, karena Tuhan sangat jarang memberikan kesempatan kedua. Tangan Helen terlihat bergetar, tapi dia tidak punya jawaban atau sanggahan dari kalimat Noah. Hingga akhirnya, dia hanya berbalik dan pergi, tidak ingin menoleh ke belakang lagi, karena air mata di bawah kacamatanya benar-benar sudah berjatuhan. Epilog. Noah menjatuhkan kepalanya di pangkuan Tamara. Gadis itu membelai lembut rambut Noah. Sudah 15 menit waktu berlalu, dan belum ada kata-kata apapun yang diucapkan Noah. Tamara tahu kalau laki-laki di pangkuannya baru saja bertemu dengan Helen, karena semalam dia sudah mendengar cerita Noah. Tepukan lembut di bawah Noah. Maaf, lirih Noah mengatakan, seperti berkata, aku sudah mengkhianatimu karena kembali ingat dengan cinta masa laluku. Sayang, saat kita berjanji menikah, bukankah kita sudah berjanji untuk hanya melihat ke depan? Helen adalah masa lalumu, seperti aku yang juga punya masa lalu. Mendengar itu, entah kenapa rasanya Noah ingin menangis. Betapa beruntungnya dia mendapatkan Tamara di hidupnya, yang selama ini menyedihkan. Maaf, Tamara tahu dia hanya perlu menepuk bahu lembut Noah, bahkan tanpa mengucapkan apapun, cintanya sudah tersalurkan dengan baik. Di malam yang sama saat Saga kembali larut malam dengan wajah lelahnya, 3 gadis belum ada yang ingin memejamkan mata. Mereka sedang asik di dalam kamar Jenika. Gadis itu meluruskan kaki terlentang sambil Sophie memijat kakinya pelan. Padahal dia jelas-jelas kelelahan hari ini. Dan besok pun masih harus bekerja lagi. Tapi matanya bahkan belum terpejam. Ke bawah lagi, Sophie, aku capek sekali. Detik-detik menuju laporan bulanan, suasana di kantor sudah seperti neraka. Semua orang seenaknya berteriak ke sana kemari pada anak-anak magang, mengomel ke sana kemari tentang dunia kerja yang belum sampai ke pikiran Sophie. Sophie hanya geleng kepala, tapi menurut saat tangan Zen menuntun tangannya untuk memijat ke bagian bawah. Nah, di situ, tekan lebih keras lagi. Sophie merengut, tapi tetap menurut. Sambil di sela-sela itu melirik HP-nya. Kalau bunyi ring masuk, langsung dia berhenti memijat membuat Zen uring-uringan. Sebentar, mau balas chat dulu, ngambek nanti dia. Menunjukkan siapa pengirim pesan yang barusan masuk. Haza, mereka tentu sudah baikan. 2 bocah seperti mereka mana bisa menahan lama-lama. Haza menangis di sudut kamarnya saat Sophie benar-benar tidak mau bicara dengannya. Membuat laki-laki itu yang akhirnya minta maaf duluan karena udah mencium Sophie tanpa izin. Amira yang masih bermain dengan tabnya menoleh. Apakah Saga benar-benar tidak memperkenalkanmu ke orang-orang perusahaan? Dalam bayangan Amira, Jen akan mendapat perlakuan khusus di perusahaan. Bagaimanapun dia adik presiden antar Nagru. Kalau aku diperkenalkan sebagai adik ke Saga, memang aku akan mengalami nasib seperti ini? Ikut memijat tangannya sendiri.
Tapi yang ada aku memang tidak akan punya pengalaman kerja apa-apa. Kalau sampai mereka tahu aku adik Kak Saga. Jen tahu apa yang dilakukan kakaknya memang demi kebaikannya. Dunia kerja itu berat, berbeda dengan dunia kampus yang ia jalani. Amira ingat pembicaraannya dengan Saga saat laki-laki itu baru kembali tadi. Idealisme Saga mengatur perusahaan memang tidak diragukan. Ia menuntut segala sesuatunya untuk sempurna. Waktu aku bilang ingin bekerja di perusahaan, dia juga bilang gitu. Lagian, Kak Amira kenapa juga sih pakai bilang mau kerja di perusahaan? Padahal jelas-jelas kakak tidak suka kan? Kak Mira sudah punya cita-cita kan? Sophie menyambar HP-nya. Sudah ya kak, aku mau balas chat dulu. Tertawa tidak peduli wajah kesal Jen. Ia sudah meraih bantal dan bersandar di ujung tempat tidur. Dasar kamu, adik rujak. Menghirup udara pelan agar peredaran darah lancar sambil masih terlentang. Ini kan rencana ibu. Amira mendekat dan naik ke atas tempat tidur di meja Jen terberbaring. Gadis itu menggeser tubuhnya agar Amira mendapat tempat. Memang ibu bilang apa? Kamu kan belum cerita keseluruhan. Apa yang ibu rencanakan? Amira terlihat ragu. Ibu sudah menasihatinya untuk menyimpan semua rencana, bahkan dari Jen dan Sophie. Apa yang ibu bilang? Untuk bisa dekat dengan Kak Saga, aku harus memulainya dengan bekerja di perusahaan. Gila ya, kau sudah gila apa? Mau mengganggu hubungan kakak ipar dengan Kak Saga? Jen refleks memukul kaki Amira, membuat gadis itu menjerit. Aku kan hanya ingin menyelamatkan Kak Saga, sakit tahu. Amira berteriak tidak kalah keras, tapi kali ini Jen sudah meraih tangan gadis itu lalu menindih tubuhnya. Bodoh, memang Kak Saga kenapa perlu diselamatkan? Tidak peduli saat Amira menjerit kesakitan. Ceritakan semua rencana ibu, atau kau tidak akan bisa keluar dari kamar ini hidup-hidup. Sophie hanya tersenyum mendengar ancaman Jen. Kakak kamu kak sudah persisahan mengancam orang. Kalau ia bikin gemetar takut. Kalau kamu bikin orang tertawa saja. Amira dengan ragu akhirnya menceritakan semua hal yang diceritakan ibu sampai pada pucuk rayu ibu yang akhirnya membawanya ke sini. Kedatangannya hanya karena rasa sayangnya kepada Kak Saga. Tidak ada maksud lain. Sebenarnya ada. Hei, dengar gadis polos bin bodoh. Kalau Kak Saga tidak bahagia dengan kakak ipar, kau pikir kami akan diam saja? Benar, Sophie sambil chat dengan Haze ikut nimbrung. Daripada kamu, kami tentu yang paling sayang dengan Kak Saga. Ya kan, Sof? Iya benar. Aku yang paling sayang pada Kak Saga. Sophie membusungkan dada dengan bangga. Aku, Jen menunjukkan dominasi dengan suaranya. Hei, aku juga sayang pada Kak Saga. Amira tidak mau kalah. Tiga gadis itu sedang pamer tentang seberapa sayang mereka kepada Kak Saga. Amira menerawang mengingat lagi yang ibu katakan. Kalau wanita itu, istri Saga sekarang, bukanlah gadis baik-baik. Dia bahkan tidak punya keluarga dan tidak tumbuh di keluarga yang lengkap. Dia tidak mencintai Saga.